Nah, seperti apakah kronologi dari kegaduhan itu? Berikut ini adalah klarifikasi langsung dari Imadil Usman yang berhasil saya hubungi lewat telepon. Assalamualaikum, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Yai? Sehat, alhamdulillah. Ini masih di mobil apa sudah nyampe di rumah? Kita menuju ke Jatim ini. Oh, Jatim. Mohon izin, Yai, ini saya rekam telepon ini dan juga teman-teman YouTuber di Banyumas lagi kumpul semua kebetulan. Jadi itu kronologinya seperti apa itu, Yai? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, kalau saya kan lagi ceramah. Ceramah tidak terlalu mengetahui di luar karena caranya kebetulan saya ceramahnya di dalam masjid. Terus? Jadi ketika tahu ada takbir itu di jalan, saya meneruskan ceramah, tapi kemudian sama panitia mungkin untuk suatu hal mic-nya dimatikan. Ya, akhirnya saya berhenti dan mengakhiri ceramah. Tetapi ceramahnya memang udah 1 jam kurang sedikit lah. Oh. Jadi memang di akhir-akhir ceramah itu. Yang mematikan mic panitia? Kayaknya panitia demi suatu hal keamanan apa dan sebagainya itu mungkin. Oh. Ya, terus setelah itu gimana, Kiai? Ya, setelah itu kita di ruang tunggu ya, di salah satu ruangan di DKM. Akhirnya itu para keamanan polisi juga pada turun. Akhirnya amankan dan mereka pulang itu. Banser juga saya lihat di videonya juga ikut mengamankan kan? Banser banyak sekali. Mereka itu mungkin hanya 20 orang. Tetapi karena Banser itu kan pengawalnya Kiai, mereka bisa aja memukul, tapi nggak mau. Banser hanya mengamankan saja. Mereka hanya teriak-teriak dan tidak berani untuk melakukan apapun juga. Cuma kan tidak kondusif. Itu apa di antara teriakan-teriakan yang ada, Kiai? Suara-suara mereka apa itu? Yang sempat Kiai pantau itu? Isinya? Kurang tahu, mungkin karena saya membahas bahwa nasabah Alawi terputus mungkin. Iya. Saya kurang tahu karena saya tidak turun ke bawah, karena bicaranya saya langsung dimasukkan oleh panitia ke ruangan khusus itu, ruangan tunggu para tamu ya. Oke. Atau mungkin sempat lihat nggak, Kiai, atribut mereka pakai seragam atau tidak? Sempat lihat karena memang pintunya terbuka dari tempat saya ceramah. Saya lihat ke jauh itu ya mereka pakai peci gitulah. Seragamnya biasanya kan kalau mereka putih-putih, itu pakai itu nggak? Enggak, itu pakaian-pakaian biasa. Oh, pakaian-pakaian biasa ya. Oke. Kiai itu acara apa sih itu? Di mana? Acara maulid di Tambun Selatan dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Tambun. Desa Tambun, Kecamatan Tambun juga. Kecamatan Tambun, Tangerang Selatan ya? Bekasi ini, Kabupaten Bekasi. Oh, Kabupatennya Bekasi ya. Oh, tadi kan di grup katanya Tangsel. Jadi pengurus ranting NU Tambun, Nahdlatul Ulama Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan ya. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ya. Iya, di Masjid Amaluddin. Oke, syukurlah kalau Kiai aman-aman, nggak ada masalah, dan saya kira Banser dan juga kan mungkin hanya Muhyiddin yang kita juga harus menginsafi karena kesadaran mereka kan belum tercerahkan. Jadi mereka tidak terlalu salah juga secara ilmu psikologi, dan kita menginsafinya lah. Ya, memaklumi Karena memang doktrin itu kan sudah lama masuk, dan kita harus sabar untuk terus memberikan edukasi dan pencerahan terhadap masyarakat ini. Oke, terakhir, Kiai, mungkin ada apa tanggapan, komentar apa terkait peristiwa tersebut, mungkin khususnya untuk aparat keamanan atau pihak lain atau Banser dan lain sebagainya, Kiai? Ya, menurut saya kalau apa yang saya sampaikan ini bagi sebagian pihak tidak diterima, karena ini adalah kajian secara ilmiah dan kesimpulan juga berdasarkan kesimpulan dari kajian ilmiah. Untuk yang tidak menerima dari hasil kajian ini untuk disanggah pula secara ilmiah, dan kita menyampaikannya juga dalam forum-forum ilmiah seperti forum kajian, ceramah keagamaan. Karena menurut saya seperti mereka menyampaikan bahwa mereka sebagai cucu Nabi itu mungkin bagi mereka adalah hal yang penting, maka bagi kita juga untuk menyampaikan bahwa mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi itu adalah hal yang wajib menurut saya gitu. Jadi untuk menemukan dua hal ini kan perlu sebuah kajian ilmiah atau jawaban ilmiah. Kajian secara pustaka sudah berkesimpulan 99% bahwa
nasab Alawi terputus. Secara DNA pun sudah terbukti bahwa beberapa dari mereka yang tes DNA itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Oke. Jangankan sebagai keturunan Nabi, menurut para ahli biologi mereka bukan juga orang Arab. Dan ini kan perlu dijawab oleh mereka dengan ilmiah pula dan dengan cara-cara yang beradab gitu. Oke, Kiai, terima kasih atas klarifikasinya. Yang pertama, saya salut kepada Kiai Haji Imaduddin karena ternyata beliau menyadari dan tidak serta-merta menyalahkan orang-orang yang mungkin anarkis ketika menerima atau mendengarkan kajian Kiai Haji Imaduddin tentang nasabnya Sadah Ba'alawi. Itu terucap langsung dari lisan Kiai Haji Imaduddin bahwa tidak boleh menyalahkan juga, karena ini memang melawan doktrin, bukan hal yang mudah. Mungkin orang belum bisa menerima dengan terbuka. Itu sikap yang perlu kita apresiasi. Saya tidak sepakat dengan kajian Kiai Haji Imaduddin, tapi cara pandang beliau menghadapi konflik, menghadapi gerakan-gerakan orang-orang, beliau sangat bijaksana. Bahkan ketika sedikit diarahkan apakah yang demo itu berpakaian putih-putih, mungkin maksudnya orang-orang FPI atau apa, ternyata kata Kiai Haji Imaduddin enggak, pakaian biasa aja. Artinya Kiai Haji Imaduddin tidak mau mengkambing hitamkan siapa-siapa. Ya wallahu a'lam, mau digiring-giring, tapi ternyata Kiai Haji Imaduddin tidak mau ke situ ya. Karena Kiai Haji Imaduddin itu banyak bacaannya. Mungkin beliau juga pernah membaca bagaimana dulu ada satu peristiwa di zamannya Imam Malik. Ketika di satu forum Imam Malik berfatwa tentang hukum waris, tetapi justru berfatwa dengan pendapatnya sahabat Zaid bin Sabit yang bertentangan dengan pendapatnya sahabat Ibnu Mas'ud. Lalu ada seseorang di situ yang mengkoreksi atau protes kepada Imam Malik, kenapa berfatwa dengan pendapat yang lebih lemah, yaitu pendapatnya Zaid bin Sabit, sementara pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud. Maka Imam Malik menganggap orang itu tidak punya akhlak. Aina tarokta al adab, di mana kamu meninggalkan akhlakmu. Nah, si orang ini pada waktu itu dikeroyok, diserbu ya, oleh masyarakat sekitarnya. Ketika komplain kepada Imam Malik, orang ini langsung mau dipersekusi lah bahasanya, digeruduk. Ya. Lalu Imam Malik menjelaskan bahwasannya kita semuanya faham tentang pendapat itu, tetapi di sini masyarakat di sini mengikuti madhabnya Zaid bin Sabit. Maka ada falsafahnya Imam Malik yang terucap pada waktu itu. Saya sampaikan riwayat bil makna ya. Idza kunta baina qaumin fala tabda bima lam ya'rifuhu fayabda'uka bima takrahu. Kalau kamu memasuki satu kaum, maka jangan membawa sesuatu sebagai awal ya, atau jangan memulai dengan apa-apa yang mereka tidak kenal. Kalau kamu melakukan itu, maka mereka akan menyambutmu dengan apa yang kamu tidak suka, dan itu terjadi. Dari zaman dulu sudah seperti itu. Perbedaan-perbedaan yang tajam itu jangan serampangan disuarakan di depan orang. Kita harus pelajari dulu. Karena orang-orang itu kalau apa-apa yang bagi mereka asing itu justru cenderung memicu konflik. Begitu ya. Jadi kalau kajian ilmiah, kajian kitab, ya jangan dilempar ke publik, di mana publik tidak baca kitab, sehingga jadinya seperti itu. Saya kira Kiai Haji Imaduddin memahami itu. Artinya kalau di panggung, mestinya pembicaraannya mungkin bukan seperti itu atau hal-hal yang semacam itu. Dan ini sering terjadi juga. Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz Firanda, Ustadz Farhan Abu Furaihan lagi ceramah yang mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka dan sebagainya, dihentikan oleh jamaahnya karena memicu keresahan. Kita tidak bicara mana yang benar mana yang salah dulu, tetapi jelas-jelas ini memicu konflik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat-ingat kalau mau masuk kampung orang, jangan aneh-aneh, bawakan apa-apa yang sudah dikenal. Begitu ya. Allahumma hadina ahdas sabil.